Halo, halo, halo. Iya, Kita halo. udah ganti ya sekarang. Kayak kurcaci ya. Kita Oh iya, selalu senang kalau little jadi draw. kurcaci. That's why namanya choose to be happy. Iya. Happy to be kurcaci. Ngeributin apa nih? Kita mau ngomongin apa nih? Kita kembali dengan Mas Apa Abang. gue? Mas, Seorang kumortivator. Nah, Ya. kumortivator. Gua nggak salah sekarang. Yang terlalu Kumortivator. serius. Terlalu serius. Ini mukanya serius. cocok nih ke topik ini hari kan Hmm. ngebahas tentang bersikap. Bodoh amat. Nah, karena pada suatu hari Ini gue seneng nih. ke toko buku yang terkenal lah, nggak disebutin namanya, ada judul buku yang provokatif. Ya, betul. Suatu seni bersikap bodoh amat. Itu bahasa Inggrisnya nggak enak tuh ya. Bahasa ini Bahasa jangan. Inggrisnya jangan deh. Mendingan yang bahasa Indonesia. Stupid very. Stupid very. Not giving F. Nah, itu not Satu giving F dirty gila. word yang nggak boleh. Iya, Nggak itu nggak boleh boleh. diucapkan. Nah itu, kita kan biasa baca buku self help gitu. Kok ini kayaknya Kok malah Kok mau disuruh kayak doang? kayak kampungan, kok kayak kita kan orang baik-baik ya, Yes. kita sopan gitu kok. Tiba-tiba ada judul buku dan itu bestseller di New York. Bisa gitu, berarti ini penantang harus Iya, iya. bodoh amat. Jadi penasaran, dibeli deh. Iya. Lihat, ternyata itu kisah-kisah orang susah. Kisah-kisah orang susah. Orang susah dan sampai sekarang susah terus. Ya udah mau dari buku. Gak usah mas, gak usah ngomongin itu. Ada yang susah terus. Iya, ada gunanya. Tapi lebih banyak susahnya gitu. Oke. Ini sebetulnya buku kayak anti motivator. Anti motivator. Anti motivator. Jadi bilang begini, kita kalau mengingat sesuatu atau melihat sesuatu jangan terlalu care sepenuhnya. Secukupnya aja. Tuh. ya. Antara care sama kepo. Banyak. Antara care sama kepo nih. Ibu ini nggak bisa katanya. Gak bisa. Nggak bisa bodo amat. Aku harus Bisa. Jadi siapa mbak yang kirim? support care ya. Support care. Yang kirim paket siapa mbak? Jadi gitu. Kita kadang-kadang dalam hidup itu harus bodo amat lah. Kalau mikir sesuatu terlalu terlibat dalam sampai berdarah-darah, Pernah itu nggak bagus. Kayaknya drama gitu. Ih, langsung gitu benar. Jadi secukupnya lah. Bukan berarti kita tidak bisa berempati ya. Tetap. Nah, Kayak di WA grup perang kayak gimana? Iya, jadi sering kan di WA itu kan percakapan banyak tuh, udah panjang. Nah, ada saatnya kalau udah lelah, aduh ini topiknya macam-macam lah yang bisa menimbulkan perpecahan, saya memilih untuk kuyuangan. Saya nggak mau ikutan dalam percakapan itu. Niatnya baik kan kadang-kadang kita Iya. ada kasih informasi yang bagus. Tiba-tiba diserang. Iya. Sering kok. Jadi sebenarnya adalah kalau saya lihat itu tergantung kitanya sih. Seberapa itu penting buat kita. Gue sih kayak sebenarnya gue tahu pendapat yang itu sebenarnya kurang tepat atau informasinya sudah masa lalu udah ada perkembangan terbaru yang lebih akurat lah gitu. Tapi kayak apakah pengen banget terlibat dalam diskusi itu gitu. Iya. Itu juga masuk dalam kategori memilih untuk bersikap Bodoh amat. bodoh amat. Nah kalau menurut buku itu, besar ya. Iya. kalau menurut buku itu gimana tuh mas caranya? Banyak. Ya, salah satunya adalah justru kita bertanya bukan kenapa sih saya menderita. Oh, Itu sama katanya pertanyaan. nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harusnya adalah pertanyaan adalah kenapa saya menderita dan untuk tujuan apa? Kenapa saya? Kenapa saya bertahan dalam penderitaan? Kenapa saya bertahan dalam Dalam penderitaan? Untuk tujuan apa? Ya mungkin Jadi jangan Iya. cepat-cepat mau lepas dari penderitaan. Karena orang yang hebat justru penderitaannya lebih lama. Oh. Failnya lebih lama, lebih banyak. Berarti aimnya kemana? Itu katanya. Oh, jadi maksudnya kalau ketika dia punya kayak endurance yang tinggi terhadap sebuah tekanan, suatu beban hidup tuh dia sebenarnya kemampuan dia untuk nanti bisa lebih maju itu akan udah teruji nih ya, base apa namanya? Orang Basicnya? sukses failnya lebih banyak ya. Mediocre kan orang Iya. Tapi juga itu untuk diri sendiri ya. Tapi kalau untuk masalahnya orang lain, dia jaga jarak. Jangan terlalu jangan. Kalau biasanya kalau orang bidang coaching ya, jangan pernah menasihati kalau tidak diminta oleh si. Karena kita terlalu proaktif Ikutan. ya, berinisiatif. Iya.
Ya psikolog kan kadang juga gitu dibatasi untuk itu ya. Kalau memang orang datang nggak mau konsultasi, kenapa kita harus ngasih konseling gitu kan kasarnya? Siapa lu gitu? Ya makanya kalau mereka nggak balik tuh, buat aku berarti mereka sudah oke gitu. Iya. Jadi aku nggak yang ngejar-ngejar kamu ke aku lagi. Ya itu makanya kalau aku membatasi diriku tidak seperti itu. Jadi ketika dia membutuhkan, disitulah perananku. Ketika dia sedang tidak membutuhkan karena dia sudah aku terapi dan move on, ya tentu aku ikut bahagia gitu. Karena pernah ya ada ya, jadi berobat sama aku gitu ya, berobat sama aku, terus tiba-tiba ngilang gitu. Padahal udah 2 kali terapi, harusnya 3 kali terapi, tiba-tiba ngilang. 3 bulan kemudian ketemu di mall, memang ternyata dia fine gitu loh. Jadi ketemu di mall Mungkin tuh, menyesal, kenapa saya harus datang? enggak tuh, Enggak, wow. Ya tapi pada saat dia hilang, kamu bukan berarti mikirin terus udah bodo amat. Ada gitunya nggak? Ada gitunya nggak? Maksudnya gitu kan kadang gue juga gitu. Misalnya sama temen nih, kemana nih teman gue ya yang kemarin punya masalah, kok tiba-tiba nggak ngomong sama gue gitu. Terus apa gue telepon aja ya? Tapi gini, udah bodo amat. Ujungnya ada gitu tuh akhirnya. Udah bodo amat. Maksudnya gini, kalau dia nggak ngubungin gue, mungkin dia emang udah happy. Gitu sama sih. Tapi ini bukan dalam konteks konsultasi ya, tapi teman gitu. Karena aku tuh spesialisnya di terapi. Banyak orang yang mendengar bahwa kalau di terapi itu kayak instan gitu. Ya, penyelesaian masalah secara instan. Tapi ternyata tidak semua orang tuh butuh di terapi. Makanya aku selalu untuk pasien baru itu aku punya 1 sesi konseling dulu. Aku harus tahu kebutuhannya dia gitu. Ada yang datang dengan kebutuhan hipno dalam kondisi depresi. Nah, itu tidak cocok gitu. Kalau di hipno dia karena kondisi sedang depresi, bisa jadi dia takut kan. Jadi dia tidak bisa open gitu. Karena hipnoterapi itu ada kelemahan-kelemahannya lah ya gitu. Nah, jadi harus dipakai teknik lain. Jadi penting banget. Bahkan ada yang datang gitu, aku mau ngambil terapi yang paling mahal gitu ya, tapi begitu dia diajarin self healing aja sudah better gitu kan, gitu. Jadi ada levelnya. Jadi kira-kira dia apa? Self healing, coba sendiri. Ada apa? Oh nggak apa-apa. Enggak, jadi gratis. Tarif termurah itu kan konseling, ya kan. Terus kemudian kita membekali mereka dengan self healing. Metodenya seperti apa? Cara kamu kalau sedang bermasalah menghadapinya begini, ada cara-cara dan ada tekniknya. Itu yang paling bawah. Kemudian 2 minggu kemudian kita ketemu lagi, gimana? Apakah sudah menerapkan apa hasilnya? Biasanya mereka aku suruh bikin jurnal-jurnal gitu supaya mereka ingat gitu kan. Kadang-kadang 2 minggu itu kan waktu yang panjang ya. Nah, jadi itu sulit untuk diingat. Jadi mereka bikin jurnal-jurnal emosi mereka, itu kelihatan tuh perkembangan emosinya dari awal sampai akhir. Mereka hanya menuliskan gini loh, marah, jam segini marah, jam segitu happy, jam segini, tapi kelihatan makin lama tuh polanya makin, oh berarti ini. Tapi kalau dia masih nongol terus selama 2 minggu, ini harus dibantu untuk di terapi yang kasusnya menghilang sama dari kita maksudnya jadi iya nggak konsul lagi. Oh banyak. Terus bodo amat tadi. Bodo amat. Bodo amat. Jadi aku nggak nyuruh admission. Kejar dong Pak Anu. Enggak pernah gue. Karena saya merasa bahwa itu tadi porsi kita. Karena kita itu bukan, jadi gini, kalau orang mau proporsional di terapi kan berarti mau berubah. Yang bisa merubah dirinya siapa? Saya kan enggak. Tapi si pasien sendiri gitu. Nah, ketika dia sudah merasa nyaman dengan perubahan, aku mau berubah tapi segini aja deh gitu. Aku harus menghargai dong keinginannya itu gitu. Kayak pernah dulu cerita aku sekitar tuh, ada yang orang sampai berhenti dari pekerjaannya demi iya. Kalau itu masalah yang ini lagi ya, itu agak-agak ini. Jadi ada kebalikan bodo amat. Jadi dia benar-benar care. Jadi dia sampai jadi dia mau nolongin orang yang itu kan terlibat pinjaman online. Itu kan sangat, pertama nawarinnya emang sangat provokatif ya, sehingga orang gampang gitu kayaknya udah dapet gitu, kayak KTA itulah gitu ya. Tapi ketika kemudian dia ada kesulitan untuk memenuhi komitmennya atau mencicil, maka itu kan bunga berbunga gitu ya, sehingga tanpa disadari mungkin lebih gede bunganya gitu daripada yang dipinjam, sehingga orang sulit untuk mencari jalan keluarnya gitu kan. Nah, kebanyakan hal itu menyebabkan orang menjadi ya frustasi atau sakit atau apa. Nah, ini orang sebetulnya bukan dia yang mengalami itu, tapi dia mau berbuat apapun untuk membantu orang itu. Which is orang itu sebenarnya juga bukan siapa-siapanya dia. Mungkin dia ingin menjadi pahlawan gitu. Atau ada dia berutang budi kali ya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Cuman apapun alasannya. Nah, sampai dia banyak gitu. Sampai dia bisa tidak memperdulikan
kebutuhan keluarganya dan berkorban untuk orang itu. Ya apapun alasannya sih. Iya. Kritis Manson di ini Jadi orang terlalu ya. bisa mengorbankan kebahagiaan keluarganya sendiri untuk orang lain yang nggak setara gitu. Bisa. Jadi apa yang dibayar itu? Karena dia terlalu apa ya? Iya. Rasa menolong terlalu tinggi. Sebenarnya kalau dari teori kan kalau kita pernah mendengar tentang altruisme, yaitu keinginan kita untuk menolong. Jadi umur kita semakin tua itu katanya altruismenya semakin tinggi. Jadi orientasinya bukan hanya sekedar menghasilkan sesuatu buat dirinya, tapi dia kayak sharing something gitu. Kayak yang kita lakuin sekarang lah ya. Memberi manfaat yang sebesar-besar. Nah itu sebenarnya itu berlaku sih gitu ya. Cuman tetap aku nggak paham dengan kasus itu gitu ya. Dalam arti bukan nggak paham sih, tapi aku kan nggak ngobrol langsung karena dia bukan pasien aku gitu ya. Tapi apa yang dia alami itu membuat aku juga bertanya-tanya pada saat orang seperti itu apakah dia tadi ada balas budi yang tidak terhingga gitu ya, atau apa? Janji. Pasangannya tahu. Pasangannya tahu. Mereka berdua Benar, support. bersupport. Ya pasti ada sesuatu Gitu ya kan? Karena ya itu tadi, karena banyak hal di dunia ini yang bisa kita ikut terlibat di dalamnya, tapi kita harus mempelajari itu tadi sendiri, mana yang kita berdoakan, mana yang itu harus kita berikan. Iya, istilahnya di Wiki bilang mana yang immediate segera, sama yang important. Berarti kita harus memilah, Kita harus memilah ya, jangan membuat prioritas. biar terlihat seperti pahlawan hebat, seluruh hal yang dia rasa bisa, tapi nggak realistis. Putar. Itu bantu. Iya. Ya tapi benar sih, immediate sama important. Ya sama seperti kalau tadi kan sebelumnya kita pernah ngobrol sama Ibu Rangkul gitu ya, masalah tentang anak juga sama. Aku tidak memiliki anak, tapi aku punya ponakan. Pada satu titik aku tahu bahwa apapun sebenarnya bukan gue bodo amat, tapi gue tahu bahwa ada orang tua ya yang harusnya lebih care, hierarkinya beda. Jadi emang aku nggak ikut-ikut deh, bukan karena bodo amat sama ponakanku, tapi aku jadi rem karena gimana pun juga I'm not her parents gitu lah. Aku cuma tantenya dia gitu. Jadi kalau ada keputusan-keputusan tertentu tuh emang ya udahlah, bukan ranah gue gitu. Gemes sih, pengen tapi akhirnya mau nggak mau ya ada masa bodohnya deh. Oleh orang tuanya aja ntar mikirin gitu. Jadi ada spektrumnya kayak peduli banget, ngerem dikit, bodo amat. Terus ngegas Iya kan? Peduli banget. Agak sampai kayak tadi kayak oke, kita buka tabungan misalnya, ngerem dikit, kayak ada belanja. Tahap menyadari, sebelah sini kan, realize. Kalau ngegas di mana posisinya? Ya itu aku mau gini, ngegas di mana kira-kira? Yang immediate urgent, misalnya gini, tiba-tiba di telepon sama orang dari rumah, ayah, kakak jatuh dari sepeda misalnya, Pulang apa? mau tinggal pak UGD, ya kan? Itu langsung gas. Iya. Karena itu udah memang kalau itu nggak cemas, berarti aneh kan? Iya. Iya nggak? Kalau itu bodo amat tuh aneh tapi tuh. ada pernah kejadian juga, jadi itu kadang kita tidak bisa bersikap atau mengeluarkan perasaan kita yang sesungguhnya karena posisi kita. Nah, jadi dia nahan tuh, dia nahan. Jadi dia udah tahu anaknya meninggal, misalnya gitu ya, dia udah tahu anaknya meninggal, dia bisa tetap bersikap tenang. Cuman rasional. Itu tuntutan pada saat itu. Iya, pada saat itu. Tugas. Tapi pada saat tertentu, Tupoksi. ketika gelasnya sudah penuh, itu kan berarti dia merepress ya, kalau bahasa kita kan menekan perasaan. Jadi ketika gelasnya sudah penuh, jangankan yang seperti itu ya, dia bahkan tidak bisa berpikir jernih nih untuk semua situasi yang ada. Kenapa kok saya pengen nangis aja? Padahal waktu kejadian dia bilang bahkan saya sempat sarapan karena saya tahu di rumah duka itu nanti nggak ada ini, saya sempat mencari penerbangan, jadi dia delay. Memang kalau cowok kebanyakan delay deh. Tapi aku pernah delay loh. Pernah delay. Jadi nggak tahu ya, mungkin karena banyak wartawan waktu itu. Cielo bukan uji tren bukan, tapi siapa Tapi kalau delay itu kan dia merencanakan untuk delay. Iya. Bukan karena dia ya kan? Iya, ada situasi yang memaksa dia ngedelay gitu loh. Nah itu biasanya
di pasien saya tuh yang cowok justru ya. Tapi akhirnya nanti dia lama sembuhnya daripada yang cewek yang udah nangis gitu ya dari awal. Iya gitu. Itu loh. Jadi ada yang tapi ada juga yang nggak sadar artinya bodoh amat pertamanya atau amat bodoh. Abis itu ya kan, abis itu baru dia masuk ke realita. Ya, dia langsung baru menyadari bahwa dia sedih. Kenapa gue lama banget gitu nggak move on gitu. Iya kan? Iya. Gitu. Disegerakan. Saya udah bilang Pak waktu itu saya tawarin nggak mau. Sekarang baru 30 tahun kemudian baru. Iya. Lama 30 tahun Bu. Iya. Ya, itu memang iya, maksudnya gini loh. Jadi emang kadang-kadang posisi ya kita itu siapa untuk pada satu situasi itu sebenarnya yang membuat kita bisa ngerem, ngegas atau tadi itu dulu terlibat gitu. Karena aku juga kadang gini, maksudnya di rumah ya kalau sama orang tua gitu atau lagi ibuku gitu ya. Len, ini tanteku gitu ya, ada masalah gini nih. Kamu ngomong deh. Hah? Nggak salah mah, gue bilang gitu. Kayaknya bukan job desk deh. Maksudnya apa? Ya kan kamu psikolog, kamu kasih tahu tante kamu ya nggak bisa. Gue bilang maksudnya, iya bukannya nggak peduli, tapi kayaknya posisinya kecuali emang gue datang dia duduk sebagai gue misalkan di ruang konsultasi beda ya. Tapi ketika di rumah ponakan ngancap istilah gitu tiba-tiba gini loh tante kan kamu gitu kayak bilang posisinya nggak gitu deh kalau udah saran kalau nyebelin banget daripada gue dimarah-marah gue gitu kan gitu. Jadi kadang-kadang emang benar itu sering banget aku menahan itu karena situasi posisiku dia nggak memungkinkan untuk itu. Bukan bodoh amat, dia tante, aku paling kecil di rumah, yaitu orang tuanya gitu-gitu. Jadi ada yang beneran bisa bodoh amat, ada yang pilih-pilih. Ada yang tidak sadar sehingga dia merasa dia bodoh amat, gitu kan? Jadi ada yang asli bisa bodoh amat. Tapi ignorant sekali itu ya? Nggak sadar sih, Kak. Nggak sadar. Nggak sadar sampai titik dia itu tadi lah semua orang udah move on gue belum ya gitu. Subtle itu sesuatu yang iya. tersembunyi gitu. Jadi artnya itu sebenarnya susah, gampang susah. Makanya namanya seni bagaimana bersikap bodoh amat. Ada skill yang harus dilatih tapi tidak terlalu aktif. Ini harus fleksibel, tiap orang batasannya beda. Kalau di terapi itu ada yang namanya affirmation. Affirmation tuh kan seakan-akan semua seperti yang kita katakan kan, seakan-akan I'm okay, I'm good, ya kan gitu kan, I can deal with it, tapi di dalamnya belum tentu gitu loh. Itu salah satu disebut juga dalam buku ini. Jadi orang bukan orang yang benar-benar happy kalau dia masih berdiri depan cermin dia bilang saya happy, aku happy. Sebenarnya jujur tidak. Iya benar. Ngapain dia ngelakuin? At the first time dia adalah yang sangat tidak happy. Ini mau happy kan ini. Happy kan dulu. Oke. Ini nggak usah. Memang nggak happy kita nggak perlu ngaku aja nggak happy. Bersikap happy all the time. Iya benar. Kadang naik kadang turun. Tinggal timingnya aja dia. Oke, sekarang penutup tips dari masing-masing. Gimana caranya menguasai seni bersikap bodoh amat? UPI duluan. Kalau aku tadi yang katanya Mas Ibeng tadi bagus banget. Membuat prioritas. Atau membuat mana diputuskan dulu, dipilah dulu. Ini yang important atau ini yang immediate tadi ya. Itu penting banget. Jadi menurut aku bersikap impulsif terhadap satu hal itu kadang membuat kita terjerumus. Jadi sebaiknya sebelum memutuskan, apakah saya perlu membantu atau saya perlu jump in the problem, itu kita bisa meluangkan waktu untuk mempertimbangkan itu. Priority. What is it? Ya, kalau aku sih sebenarnya seninya ya itu tadi sadar diri banget sih sebenarnya. Aku tuh di mana-mana sadar diri. Who am I di mana? Jadi kalau emang misalnya nih, dulu pertama kali kerja, gue dari asisten production. Awalnya sebelum jadi asisten production, gue adalah dosen, kan gitu. Tapi ketika gue masuk di production, ya lu masih istilahnya masih anak bawang. Lu belum produser, lu baru masuk, lu nggak ngerti production. Bawang merah kecil lagi, mending kalau yang mahal setunggal hitam gitu ya. Enggak, jadi ya di situ gue harus pekerjaan pertama apa namanya fotokopi dulu, fotokopi sepanjang hari gue cuma fotokopi aja sebagai PA. Ya gue lakonin.
untung mak gue nggak lihat. Kalau mak gue lihat kan gila lu dosen awalnya fotokopi doang. Tapi gue bodo amat karena sadar bahwa posisi itu ya gue harus begitu. Jadi sadar apa yang diinginkan. jadi ya udah bodo amat lah orang mau ngomongin apa lah gitu. Toh gue tahu yang aku happy adalah ketika masuk production, this is my passion gitu. Kalau itu tadi, don't try to be happy. Iya. Fake happiness. Iya. Lama lagi susah, nikmati kesusahannya. Iya. Jangan buru-buru. Justru dari situ pelajarannya lebih kuat daripada kita happy terus. Kalau dari saya mungkin personal pengalaman bahwa it's okay to be different sometimes. Gak usah takut untuk jadi beda sendiri di dalam group or experience bakal. Tapi kalau selama kita mau menyatakan sebuah pendapat atau opini, yakinkan bahwa udah baca dulu materinya. Kalau nggak punya pendapat, bilang aja nggak punya pendapat. Tapi it's okay to be different. Itu ya tipsnya, it's okay to be different. It's okay to be different. Iya, gue udah different banget deh. Iya, gitu disagree. Nah, iya. Happy itu disagree. Iya. Oke. Jadi seperti kenapa kita mengenakan jaket ini? Selalu kita senang. Selalu pilihlah gitu ya. Jadi Pilihlah. bukan bersikap berpura-pura, Iya, tapi bukan fake ya. selalu pilihlah yang membuat kamu menjadi lebih bahagia. Itu Iya. aja. Jadi kalau ada pilihan-pilihan, pilih Paling mana yang yang paling membuat kamu bahagia. Dan ukuran kebahagiaan itu milik kamu Beda-beda. sendiri. Jadi, choose Choose to be happy.